Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Pembina Jasa Konstruksi CPNS PUPR dan Dinas PU Daerah berdasarkan kisi-kisi yang sudah muncul di tahun 2021 ini. Ya, teman-teman pasti sudah mengetahui dan sudah memiliki kisi-kisi yang seperti ini ya, teman-teman. Karena ini sudah muncul ya. Nah, kisi-kisi ini sudah muncul. Kemarin saya dikirimkan oleh salah satu teman yang berkontribusi dalam membeli modul ya, mengirimkan ini. Dan saya lihat di sini teman-teman, kisi-kisi terbaru ini sudah lumayan lengkap ya. Kalau di tahun sebelumnya kita sangat kesulitan untuk mendapatkan kisi-kisi pembina jasa konstruksi, di tahun ini ternyata sudah ada muncul dicantumkan di dalam kisi-kisi ini. Teman-teman coba bisa cek di tahun lalu, pembina jasa konstruksi itu tidak muncul pada kisi-kisi yang dibagikan. Nah, sehingga sangat menyulitkan bagi teman-teman yang daftar di pembina jasa konstruksi tahun lalu. Saya tidak tahu apakah saya yang tidak mendapatkan kisi-kisinya, ataukah memang tidak ada kisi-kisi yang keluar terkait pembina jasa konstruksi di tahun lalu. Tetapi jauh sebelum pembina jasa konstruksi ini keluar kisi-kisinya, saya sudah membuat modulnya dan alhamdulillahnya semuanya itu hampir 90% ya, antara 80 sampai 90% itu masuk di dalam kisi-kisi ini ya. Saya sudah membuat modulnya di sini ya. Nah, di sini ada terkait dengan materi sertifikasi ahli ketiga, terkait dengan teori-teori ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah saya buat sebelumnya jauh sebelum kisi-kisi ini keluar, karena memang saya susun ini berdasarkan pengalaman pribadi saya tes di pembina jasa konstruksi. Nah, ya teman-teman, kita bahas saja langsung pada video. Tapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, atau follow Instagram saya di andikasa0110. Nah teman-teman, di sini kita lihat kisi-kisi untuk pembina jasa konstruksi. Yang pertama, untuk kompetensi umum, di sini dijelaskan bahwa kita diminta untuk dipelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nanti kita bahas satu persatu ya di bawah ya. Terus selanjutnya ada kompetensi khusus, di sini manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi. Terus di sini ada manajemen proyek konstruksi, ada sumber daya konstruksi, ada pembinaan kompetensi tenaga konstruksi, dan ada keamanan dan keselamatan konstruksi. Teman-teman yang sudah beli modul saya tentu sudah mempelajari lebih awal, start awal ya. Di sini sudah cukup banyak yang terkait dengan modul yang sudah saya keluarkan jauh sebelum kisi-kisi ini keluar ya, teman-teman, terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan konstruksi ya. Saya sudah bagikan kepada teman-teman. Di sini bahkan ini adalah saya bagikan materi sertifikasi ahli K3. Nah, teman-teman pelajari fokus atau perkuat di sini ya, modul 5 dan modul 6 ya. Di sini teman-teman fokus pelajari itu. Nah, ini modul 5 ini ya. Nah, di sini teman-teman fokus pelajari ini, dan juga ada di modul 6. Teman-teman juga perdalam di sini ya, hierarki pengendalian risiko. Teman-teman pelajari. Kalau saya di tahun lalu ini cukup banyak soal yang keluar. Oke, kita lanjut kepada pembahasan. Nah, di sini teman-teman kita bahas satu persatu. Terkait dengan kisi-kisi mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan ya, saya sarankan teman-teman belajar terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Nah, saya sarankan teman-teman perdalam atau pelajari mulai dari pasal 25 sampai ke bawah, dan perkuat di pasal 4647 tentang pengadaan, perkuat di pasal 59 dan 60 terkait dengan keselamatan konstruksi, dan perkuat di pasal 6869 terkait tenaga kerja konstruksi. Bukan berarti pasal-pasal lain teman-teman abaikan ya, tapi saya menyarankan perkuat di pasal-pasal ini ya, seperti yang saya alami di tahun lalu. Nah, teman-teman, kita lanjut ke kisi-kisi kedua. Kisi-kisi kedua terkait teori-teori pada bidang keilmuan. Di sini juga pada modul saya sudah membagikan atau menyediakan di sini
terkait dengan materi-materi yang bisa teman-teman pelajari mengenai tugas dan wewenang penyedia jasa, dokumen kontrak, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang sudah membeli modul saya, ya, tentu teman-teman di dalamnya melihat ada soal terkait teori ekonomi Adam Smith. Nah, itu kenapa saya cantumkan? Karena memang di tahun lalu muncul soal terkait hal tersebut. Meskipun mungkin cukup jauh dari materi kita ya terkait dengan teknik sipil, tetapi kenyataannya soal itu ada. Makanya saya tidak melarang teman-teman untuk mempelajari teori-teori yang lain ya, seperti teori ekonomi. Teman-teman boleh baca-baca sekilas lah, paling tidak mengetahui sedikit terkait dengan teori-teori ekonomi. Karena di tahun lalu ada 2 soal yang muncul terkait dengan teori ekonomi pada pembina jasa konstruksi ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pelajari terkait dengan tugas dan tanggung jawab wewenang pengguna dan penyedia jasa penerapan SMK. Di sini saya sudah merangkumnya di dalam sebuah materi ya, bisa teman-teman pelajari ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari ini yang lengkap, dipelajari dengan baik. Terus selanjutnya juga teman-teman bisa pelajari terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan sumber daya konstruksi, ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau lihat di sini sumber daya konstruksi di sini ada SDM, material dan peralatan konstruksi. Teman-teman yang sudah membeli modul juga tentu sudah melihat di dalamnya itu saya mencantumkan ada beberapa materi terkait dengan bahan konstruksi. Ini ya, komponen bahan-bahan konstruksi, karena memang saya mengalami ada soal yang seperti ini keluar di tahun lalu. Salah satu contohnya yaitu seperti ini ya. Nah, seperti ini, tipe-tipe semen 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5. Teman-teman bisa pelajari semua itu nanti di modul ya, sudah lengkap di situ. Nah, ini bahannya bisa teman-teman pelajari terkait dengan bahan konstruksi. Selanjutnya teman-teman bisa mencari lagi terkait dengan soal ini ya, SDM, peralatan dan peralatan konstruksi. Itu teman-teman bisa cari lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Di sini saya di dalam soal ya, saya mencantumkan di sini salah satu contohnya ya. Syarat pembuatan SKAK 3 untuk ahli K3 konstruksi muda adalah A. Ijazah teknik 1 sesuai bidang dengan pengalaman minimal 7 tahun, S2 sesuai bidang pengalaman minimal 1 tahun, S2 bidang dengan pengalaman 12 tahun, S2 sesuai dengan bidang pengalaman minimal 3 tahun, dan lain-lain. Nah, di sini juga di dalam modul saya sudah menjelaskan hal tersebut ya. Di sini terkait dengan ahli K3 konstruksi muda ya, minimal memiliki ijazah D3 sesuai bidang dengan pengalaman minimal 5 tahun atau memiliki ijazah teknik 1 sesuai bidangnya dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun, atau lulusan teknik S2 sesuai bidangnya dengan pengalaman minimal 1 tahun. Ini jawabannya B ya di soal 190. Oke, teman-teman. Nah, itu saya rasa modulnya cukup lengkap untuk teman-teman pelajari. Mungkin teman-teman tinggal mencari terkait dengan SDM dan peralatan konstruksi, teman-teman perkuat juga. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi terkait keamanan dan keselamatan konstruksi. Teman-teman yang sudah membeli pasti sudah melihat di dalam modul saya kenapa saya banyak membahas terkait dengan keamanan dan keselamatan konstruksi. Ya, itu karena memang saya mendapatkan soal-soal tersebut cukup banyak di tahun lalu. Ya, salah satu contoh yang sangat melekat di ingatan saya yaitu hierarki pengendalian risiko. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Pelatihan, sertifikasi, dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP merupakan bentuk pengendalian risiko. A. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, atau alat pelindung diri. Ini jawabannya adalah administratif ya. Jadi teman-teman, semua pengendalian risiko yang berkaitan dengan persuratan ya, pelatihan, sertifikasi, memasang rambu-rambu itu merupakan hierarki pengendalian risiko administratif. Bisa juga di sini kalau SP1, SP2 itu juga termasuk administratif. Jika ada perusahaan mengeluarkan SP1, SP2 kepada karyawan yang tidak mematuhi
K3 itu juga merupakan administratif. Nah, saya beruntung di tahun lalu meskipun saya tidak dapat SKB ini, tetapi saya mendapatkan materi-materi ini cukup banyak ketika saya bekerja di perusahaan tambang yang notabene safety itu sangat-sangat diperhatikan dan teori-teori terkait safety itu sangat banyak diberikan di tambang. Makanya saya alhamdulillah tertolongnya di situ sehingga tahun lalu saya bisa lulus mendapatkan peringkat 1 di pembina jasa konstruksi. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal seperti ini ya, teman-teman pelajari. Di dalam materi saya sudah cantumkan di sini. Di sini kalau tidak salah, bukan ini ya. Di sini ya, di modul 5. Di modul 5 penerapan keselamatan konstruksi di sini sudah ada. Teman-teman tinggal pelajari ya. Nanti teman-teman buka sendirilah ya. Itu terkait dengan jenis-jenis bahaya. Jadi ada banyak jenis bahaya ya teman-teman. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya ergonomi, ada bahaya sosiologi, ada bahaya ergonomi ya. Itu semua bisa, atau ada juga bahaya biologi seperti virus corona yang lagi tren-tren. Mungkin ada juga nanti mungkin yang keluar di soal tahun ini ya. Contohnya seperti ini, kebisingan, tekanan, dan radiasi merupakan jenis bahaya. Nah, ini merupakan jenis bahaya fisik ya. Kalau bahaya ergonomi apa teman-teman? Duduk terlalu lama, menatap laptop terlalu lama, ya, mengangkat barang dengan posisi yang salah, itu bahaya ergonomi. Kalau bahaya kimia apa teman-teman? Limbah B3, asap. Ya. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan bahaya biologi, ya seperti binatang buas, terus sengatan lebah, terus gigitan nyamuk, itu semua termasuk dalam bahaya biologi. Nah, kalau terkait dengan bahaya psikologi, ini terkait dengan tekanan kerja, lembur, dan lain-lain ya, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman pelajari terkait itu cukup mendalam ya, lumayan banyak. Kemarin ada 3 atau 4 soal yang keluar tentang ini. Oke, teman-teman, mungkin mohon maaf jika pembahasannya tidak sistematis ya, tapi saya harapkan teman-teman bisa mempelajari kisi-kisi ini ya. Kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya kemarin dengan kisi-kisi ini memang kisi-kisinya memang cukup banyak yang keluar. Berbeda dengan yang lainnya, menurut informasi teman-teman saya itu banyak yang di luar kisi-kisi ya. Jadi saya sarankan teman-teman silakan dipelajari. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.